Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Wahab di Abdul Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara mencairkan program Indonesia Pintar dan juga syaratnya. Karena kemarin banyak yang nanya di komentar Facebook, itu cara mencairkan PIP itu bagaimana dan apa saja syaratnya. Nah, akan saya bahas tuntas cara mencairkan dan syaratnya, tetapi sebelum ke pembahasan seperti biasa, saya akan mengajak Anda untuk mensubscribe channel saya. Untuk kalian yang baru gabung, mohon subscribe channel saya agar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya seputar bantuan. Nah, untuk kalian yang sudah subscribe, saya doakan agar menjadi ladang pahala, rezeki kalian lancar, dan apa yang kalian cita-citakan menjadi kenyataan. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, bagaimana cara mencairkan PIP dan syaratnya? Saya akan bahas, tetapi bagi Bapak Ibu yang belum ngecek apakah nama siswa Bapak Ibu di sekolah sebagai penerima atau bukan, bisa dicek di halaman browser berikut. Kita tulis si pintar. Oke. Login si pintar enterprise. Yang ini. Ini ada tulisan login. Ini sekolah. Nah, saya jelaskan sedikit untuk mengecek apakah siswa Bapak Ibu di sekolah sebagai penerima PIP atau bukan. Ini hanya bisa dilakukan oleh pihak sekolah. Karena apa? Ini username dan passwordnya tidak bisa diberitahu kepada Bapak atau Ibu. Ini khusus untuk sekolah. Jadi, untuk mengkonfirmasi apakah siswa Bapak atau Ibu di sekolah sebagai penerima PIP atau bukan, itu mengkonfirmasi kepada sekolah masing-masing atau menghubungi operator masing-masing. Tetapi saya ini punya contoh. Ini dari aplikasi Si Pintar langsung. Download dan dari aplikasi Si Pintar langsung penerima PIP 2020. Ini contoh penerima PIP 2020. Ini contoh. Ini ada beberapa tahap, ada yang dari tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 9, tahap 14, dan tahap 15. Nah, bagi siswa yang tercantum di sini, segera konfirmasi kepada sekolah masing-masing untuk mencairkan PIP dan syarat-syaratnya. Di sini saya akan membahas tentang syarat-syarat pengambilan PIP. Langsung saja ke pembahasan. Nah, ada dua metode pencairan PIP. Pengambilan PIP itu ada dua metode. Yang pertama, ada pencairan oleh orang tua. Pencairan oleh orang tua tentu ada syaratnya. Yang pertama itu fotokopi KTP orang tua. Nah, ini wajib untuk orang tua ketika mendampingi anaknya pengambilan uang PIP ke bank. Ini sangat wajib, harus dibawa. Yang kedua, fotokopi KK. Ini juga wajib, untuk fotokopi KK wajib. Yang ketiga, buku tabungan. Ini juga hal wajib karena apa? Nanti pihak bank akan mengeprint nominal uang yang diterima oleh siswa ketika pencairan PIP tersebut. Yang keempat, ada surat keterangan dari sekolah. Ini juga menurut saya wajib ya, karena setiap tahun saya selalu mengeluarkan surat keterangan dari sekolah. Nah, contoh surat keterangan sekolah ini saya punya contoh.
Ini contoh surat keterangan dari sekolah. Nah, ini surat keterangan sekolah yaitu menerangkan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMP Negeri Angin Ribut, Kecamatan Cicariu, Kabupaten Sukabumi. Ini contoh ya. Ini contoh. Tapi spesifikasinya seperti ini. Ini hanya sekadar contoh tapi kurang lebih seperti ini contoh surat keterangan dari sekolah. Nah, yang bertanda tangan bawah ini Kepala SMP Negeri 5 Angin Ribut, Kecamatan Cicariu, Kabupaten Sukabumi. Nama kepala sekolahnya pasti NIP, jabatan, unit kerja, menerangkan bahwa nama Rizka kelas 7A, nomor induk 20201998. Benar, siswa di atas adalah murid SMP Negeri 5 Angin Ribut dan pengambilan PIP-nya oleh orang tuanya atas nama Hafid. Nah, ini pengambilan oleh orang tuanya. Bagaimana jika pengambilannya diwakilkan oleh bibi atau saudaranya? Nah, tinggal diganti di sini. Pengambilan PIP-nya diwakilkan. Pengambilan PIP-nya diwakilkan oleh bibinya atas nama siapa, misalkan cucu. Nah, keterangannya di sini diambilnya oleh bibinya. Bagaimana dengan KTP? Nah, pasti berpengaruh kepada KTP ketika pengambilan sama bibinya itu KTP-nya harus KTP bibinya bukan orang tuanya. Jadi KTP tersebut harus bibinya kalau misalkan diwakilkan sama bibinya. Ini contoh surat keterangan dari sekolah. Contoh. Lanjut. Nah, kurang lebih seperti itu pencairan oleh orang tua. Bisa dimengerti, insya Allah bisa dimengerti. Ini syarat-syaratnya yang harus dibawa ketika pencairan ke bank. Menurut saya tadi, kalau misalkan pencairan oleh bibinya, maka fotokopi KTP harus bibi, bukan orang tua. Selanjutnya, metode selanjutnya pencairan PIP yaitu kolektif oleh sekolah. Nah, kolektif oleh sekolah juga ada syarat-syarat tertentu yaitu sebagai berikut. Nah, ini percakapan saya ketika menanyakan pencairan PIP oleh sekolah. Pencairan PIP sekolah harus sama Kepsek, jadi harus sama kepala sekolah. Untuk syaratnya, ini ketika pengambilan oleh orang tua ya, yang ini untuk sekolah. Nah, untuk kepala sekolah, pencairan PIP-nya yaitu dengan SK kepala sekolah, ini kolektif oleh sekolah ya syarat-syaratnya. Yang kedua ada surat kuasa ditandatangani sama orang tua yang KTP-nya dilampirkan dengan KTP. Dan yang ketiga ini maksudnya KTP kepala sekolah. Nah, ini percakapan saya dengan customer BRI untuk persyaratan pencairan PIP oleh sekolah. Jadi bisa disimpulkan, nah ini kesimpulan pencairan PIP oleh kolektif oleh sekolah. Syaratnya yang pertama SK kepala sekolah, yang mungkin fotokopinya. Yang kedua surat kuasa yang ditandatangani orang tua beserta lampiran KTP. Dan ketiga fotokopi KTP kepala sekolah. Nah, itu metode-metode pencairan PIP 2020. Ada dua, pencairan oleh orang tua dan kolektif oleh sekolah. Nah, bagi Bapak Ibu yang penerima PIP-nya, segera cairkan ke bank dengan pilihan metode yang tadi oleh orang tua atau oleh sekolah. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat.
Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan berguna bagi Bapak Ibu yang siswanya penerima program Indonesia Pintar. Mohon share, subscribe, like, komen, share ke teman-teman kalian agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.